Yang bahaya di akhir zaman ini adalah roh Yudas. Roh Yudas ini sering ada di mana-mana. Ngatain hamba Tuhan. Ngata-ngatain. Supaya apa? Diperhatikan. Naik daun. Ya, supaya viral. Supaya viral. Itu dia penjahatnya. Apa Thomas? Jonas? Penjahatnya. Sok membela Tuhan. Sok perdamaian. Sok kerukunan. Itu Yudas penjahatnya. Sok-sokan, Pak ya? Iya, sok. Jadi cirinya Yudas itu Mana Sorgawi. Matius pasal 26. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, 'Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.' Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus, yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, 'Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin.' Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, 'Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.' Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?' Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, 'Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?' Jawab Yesus, 'Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.' Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.' Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, 'Bukan aku ya Tuhan.' Ia menjawab, 'Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.' Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, 'Bukan aku ya Rabi.' Kata Yesus kepadanya, 'Engkau telah mengatakannya.' Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian,
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Akhir zaman ini banyak roh Yudas. Oh, oke. Roh Yudas itu roh pengkhianat. Nah, Pengkhianat. Ya. jadi tahun 2000 ke bawah, 20 tahun yang lalu, waktu saya pelayanan ya, banyak hal yang mengkhianati itu, justru yang mengkhianati hamba Tuhan itu yang ngaku dirinya adalah anak Tuhan, jemaat Tuhan. Ya, mengaku dirinya baik. Itu tidak banyak loh ya, tapi 12 di antara kita, satu tuh pasti Yudas. Dalam pelayanan itu. Nah, cirinya Yudas itu ada. Oke, apa Pak? Sok rohani, sok membela Tuhan. Ingat, Yudas itu dipercaya Tuhan untuk jadi bendahara keuangan. Dan dia sering korupsi, betul? Betul. Dan pada waktu perempuan ngasih minyak narwastu, dia berkata pemborosan. Bukan karena dia itu melayani untuk kebaikan, tapi dia mau korupsi lagi kan gitu. Ya. Jadi kan pada itu minyak narwastu yang protes kan Yudas. Kenapa tidak diberikan ke orang-orang miskin? Betul? Betul. Padahal Yudas itu apa? Dia penjahat, pengkhianat. Tapi berkatanya kelihatan sok membela Tuhan, sok perdamaian, sok kerukunan. Itu Yudas penjahatnya. Sok-sokan Pak ya? Iya, sok. Jadi cirinya Yudas itu menjatuhkan hamba Tuhan supaya dia naik daun. Cari muka. Kan berkata, kenapa tidak dikasihkan ke orang-orang miskin? Betul enggak? Ya. Nah, jadi ingat Jonas, 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Dan yang kedua Petrus. Ada. Jadi omongnya besar. Saya akan melayani Tuhan. Saya cinta Tuhan. Waktu itu saya pelayanan di pedalaman. Begitu nyampe pedalaman, belum nyampe pulang duluan, Jonas. Alasannya macam-macam. Alasan sakit perut lah, sakit inilah, sakit ini, gitu Jonas. Nah, yang satu lagi Thomas. Orangnya bimbang. Nanti kalau di pedalaman perlu mujizat, perlu ini, perlu ini. Tetapi begitu dia melihat mujizat, dia percaya Tuhan. Nah, Thomas ini pelit, tapi begitu dia lihat Tuhan, mujizat Tuhan, yang tipe-tipe Thomas itu yang di Alkitab kan bimbang, betul enggak, ya, Jonas? Betul. Thomas di Alkitab kan bimbang, minta bukti, betul? Ya, bukti dulu. Kita ngomong ini adalah ngomong Thomas di Alkitab loh ya. Ya, ya Pak. Tapi begitu dia lihat mujizat Tuhan, kekuatan Tuhan, dia sungguh-sungguh sampai mati untuk Tuhan. Nah, waktu saya pelayanan di pedalaman, ya model kayak Thomas itu ada, Jonas. Oh, jadi minta bukti dulu. Orangnya pelit, terusan bimbangan. Tapi begitu dia lihat mujizat, membuktikan mujizat, dia lebih loyal, lebih berjuang, lebih daripada kita malahan. Nah, jadi ingat, yang bahaya di akhir zaman ini adalah roh Yudas. Roh Yudas ini sering ada di mana-mana. Ngatain hamba Tuhan. Ngata-ngatain. Supaya apa? Diperhatikan. Naik daun. Ya, supaya viral. Supaya viral. Itu dia penjahatnya. Apa Thomas? Jonas? Penjahatnya. Dia adalah Yudas pengkhianat. Spirit Yudas Pak ya, akhir zaman. Spirit Yudas akhir zaman. Kan Alkitab berkata kasih itu menutupi segalanya, betul? Betul.
Kalau ada hamba Tuhan yang salah, kita datangin, kita nasihati dengan kasih dan memberikan jalan keluar. Betul? Betul. Setuju, Kalau Pak. Yudas lain, langsung cari viral, ingin jadi sok membela Tuhan, sok mau kerukunan, sok ingin dilihat bahwa dia cinta Tuhan, padahal dia adalah pengkhianat, penjahat yang menjual Yesus. Betul? Ya, betul. Pakai topeng. Orang-orang munafik itu harus bertobat. Muka nabi, pikiran kotor. Ya, munafik. Apa Jonas? Apa Jonas? Muka nabi, pikiran kotor. Nah, Yudas akhir zaman ini, hati-hati. Kalau Yesus aja dijual, apalagi kita. Betul? Betul. Betul, Jonas? Betul, Pak. Wah, cirinya ada, Jonas. Jadi seakan-akan itu membela Tuhan. Seakan-akan untuk perdamaian. Sok-sokan untuk kerukunan. Nah, itu hati-hati. Yudas. Apa, Jonas? Yudas. Ya, Yudas di akhir zaman. Nah, tujuannya apa? Supaya terkenal. Ujung-ujungnya apa? Siapa yang mau ke saya? Gitu, Jonas. Untuk dapat order dan job. Kan gitu, Jonas. Itulah Yudas penjahat. Apa, Jonas? Yudas penjahat. Nah, penjahat Yudas ini, Jonas, harus kita hati-hati, jauhin penjahat-penjahat Yudas itu. Ya, setuju, Pak. Betul, Jonas? Betul, Pak. Jadi kalau ada hamba Tuhan bikin salah aja, waktu itu 20 tahun yang lalu ya, Jonas ya, langsung dia ngomongin, wah, seakan-akan membela gereja, membela Tuhan, membela kerukunan, padahal dia adalah pengkhianatnya. Apa, Jonas? Pengkhianatnya. Wah, Pak Daud ternyata mengalami ini semua ya, Pak ya. Zaman tahun dulu, Pak ya. Kan udah pelayanan udah hampir 30 tahun. Udah makan asam garam menghadapi Yudas itu. Dan zaman sekarang, roh Yudas itu banyak ada di mana-mana. Pokoknya ingat, 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Ya, ada roh Yudas, Pak ya. Makanya saya waktu zaman pengamanan presiden, zaman Pak SBY, waktu diperintahkan almarhum Edi Wibowo, saya ngomong, saya tidak mau satu regu, saya mintanya satu orang aja mendampingi. Kenapa? Operasi pasti bocor, pasti banyak pengkhianat, repot anti jenderal. Makanya kemana-mana tuh saya hanya waktu zaman Pak SBY, saya ditugasin sama almarhum Edi Wibowo, itu ngajak Kusnanto sama Parman aja, salah satu. Nggak mau yang lain-lain. Kenapa? 12 di antara kita, pasti ada satu Yudas. Iya, Pak. Dan ingat loh, Yudas ini, bayangkan, muka nabi, pikiran kotor, sok suci, sok membela Tuhan, sok kerukunan, sok ingin apa? Untuk Tuhan. Padahal dia adalah apa, Jonas? Munafik, penjahat. Pengkhianatnya, penjahatnya. Ya. Kadang itu yang berkata tikus, itu yang ngomong adalah tikus besarnya, repotnya di situ, Jonas. Yang berkata maling, justru dia maling besarnya, itu yang repotnya di situ, Jonas. Setuju, Jonas? Setuju, Pak Daud. Betul, Jonas? Jadi, betul, Pak. Akhir zaman ini banyak, Pak. Jonas? Roh apa? Roh apa, Jonas? Roh Yudas. Roh Yudas. Apa, Jonas? Roh Yudas, Pak. Roh apa, Jonas? Roh Yudas, Pak. Roh apa, Jonas? Yudas. Roh Yudas. Oh, Jonas. Roh Yudas, Pak. Tapi ingat, di antara 12 di antara kita ada satu Yudas, kedua ada satu Petrus, ketiga ada satu Thomas yang bimbang dan ragu. Betul nggak, Jonas? Betul, Pak. Ini Thomas yang di Alkitab. Iya. Itu menunjukkan 12 karakter, Jonas, sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Nah, jadi Jonas, Yudas di akhir zaman inilah
harus kita hati-hati, jangan mendekat, apalagi pakai jasanya. Kalau Yesus aja dijual, apalagi lo, betul enggak? Betul. Betul? Yesus aja Betul. dijual sama Yudas, apalagi kita. Betul enggak Yudas? Jonas? Betul, Pak. Yesus aja dijual, apalagi kita. Yudas-Yudas inilah yang harus kita waspada di akhir zaman ini. Nah, jadi inginnya supaya terkenal, sok pahlawan, sok kerukunan, sok ini. Nah, itu hati-hati itu. Yudas-Yudas akhir zaman. Setuju? Setuju? Setuju Pak Daud. Kita doakan supaya Yudas-Yudas ini bertobat. Betul, Jonas? Amin. Supaya apa, Jonas? Bertobat, Pak. Yudas-Yudas bertobat. Nah, siapa yang merasa dirinya Yudas, bertobatlah. Setuju, Jonas? Ya. Setuju, Pak. Setuju, Jonas? Setuju, Pak Daud. Jadi, gimana, Jonas? apa yang mesti sebagai jemaat, Pak, harus bijaksana, juga harus imannya harus bertumbuh, Pak, ya. Supaya bisa. Iya, penting. Ingat, kalau kita tahu itu Yudas, pertama, jangan mendekat. Kedua, jangan bergaul. Ketiga, jangan ngasih dia job kerjaan. Pasti engkau dimakan dan ditilep, dikhianati. Ingat, Yudas di Alkitab tukang korupsi, betul? Ya. Tukang apa, Jonas? Korupsi. Nanti ngomongnya apa? Tentang persembahan. Ini. Padahal dia adalah penjahatnya. Pelakunya sendiri. Penjahatnya? Ya, pelakunya. Jahatnya. Itulah Yudas. Setuju, Jonas? Ya, setuju, Pak Daud. Namanya apa, Jonas? Yudas, pengkhianat. Apa, Jonas? Pengkhianat, Pak, penjahatnya. Iya. Makanya, Jonas, akhir zaman ini banyak roh Yudas. Iya, Pak. Roh apa, Jonas? Roh Yudas. Roh apa, Jonas? Yudas. Yang sepertinya berbulu domba, Pak, ya. Zaman pengamanan Presiden Pak SBY, saya kan ditugaskan almarhum Ibu Ani sama Edi Wibowo. Saya tidak minta satu regu, tidak mau satu regu. Saya mintanya hanya satu orang aja untuk dampingi. Namanya Kusnanto atau Parman. Kenapa? Karena 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Betul? Betul. Ada apa, Jonas? Satu Yudas. Yang satu lagi ada lagi Petrus. Satu lagi Thomas. Yang di Alkitab. Jadi kita harus hati-hati. Kalau itu tahu kita itu Yudas, ingat cirinya apa, Jonas? Sok membela Tuhan. Dan kalau ada hamba Tuhan yang salah atau jatuh sedikit, langsung dia wow. Tidak dengan kasih, tapi ingin apa? Nginjak supaya terkenal. Supaya dijadikan kesempatan. Jadikan kesempatan, dibully, dikatain macam-macam, supaya ngetop, dapat job. Siapa yang meminta jasa saya, silahkan ke saya. Itulah Yudas. Iya, Pak. Setuju? Itu namanya apa, Jonas? Yudas. Ya kita doakanlah para Yudas ini supaya bertobat. Ya, jadi kita harus benar-benar dewasa dalam rohani dan berhati-hati. Apa, Jonas? Harus dewasa rohani dan hati-hati, Pak, terhadap Yudas-Yudas di akhir zaman. Jadi cirinya Yudas itu apa? Pertama, sok membela Tuhan, sok membela agama, sok membela apa? Kerukunan, sok membela persembahan, sok membela apa, Jonas? Kerukunan. Nanti ujung-ujungnya apa? Supaya naik daun, supaya terkenal, menginjak, bahkan Yudas menjual Yesus, betul? Demikian dia menjual hamba Tuhan supaya apa? Supaya terkenal namanya, lihat, oh saya pembela Tuhan, padahal dia pengkhianat, penjahat. Apa, Jonas?
Pengkhianat, penjahat. Nah, itulah Yudas. Ya. Iya, Pak Betul? Daud. Betul, Pak. Betul, Pak Daud. Betul? Betul, Pak Ujung-ujungnya Daud. apa? Supaya dapat kerjaan, supaya ngetop, supaya dipakai jasanya. Itulah pembohong, itulah Yudas, penjahat, pengkhianat. Dan itu di gereja harus kita doakan supaya bertobat para Yudas. Gimana, Jonas? Setuju? Setuju, Pak Daud. Amin. Amin. Jadi kalau jangan sekali-sekali mau pakai jasanya Yudas. Ya. Jangan sekali-sekali pakai jasanya siapa? Ya. Dan nggak perlu. Yudas ya. Yang roh-roh Yudas ini, betul? Yang saya maksudkan di sini adalah Yudas Iskariot yang di Alkitab. Ya. Apa, Jonas? Yudas Iskariot yang di Alkitab. Bukan Yudas yang lain. Tapi roh Yudas ini sekarang ada di mana-mana. Ujung-ujungnya apa? Supaya cari panggung, supaya dapat job, supaya dapat jasa, supaya dipakai jasanya. Inilah saya pembela Tuhan, pembela kerukunan perdamaian. Padahal dia adalah apa, Jonas? Penjahatnya dan pengkhianatnya. Yesus saja dijual, apalagi lo kan gitu. Mana Sorgawi.